Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak Ibu, serta Kalyana Mita. Bertemu kembali kita di minggu pagi hari ini di kelas Pariyati Sasana, Minggu 8 Maret 2026. Dan izinkan saya Elianti untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Kalyana Mita dapat mengikuti kelas Pariyati Sasana ini baik langsung di DBS ataupun melalui kanal YouTube Damawi Haribudi Studies maupun aplikasi Zoom. Kalyana Mita, sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan pembabaran makna kata demi kata dari Brahmajala Sutta dan kitab komentarnya bagian ke-7, abstain dari segala pembunuhan dan lain-lain yang akan disampaikan secara terperinci oleh Seyado Keminda. Kemudian akan diikuti dengan sesi tanya jawab, kebajikan dana parami dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalyana Mita tetap bersama kami hingga rangkaian acara kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini berakhir. Baiklah, sambil menunggu Kalyana Mita yang lain untuk turut bergabung bersama kita, berikut akan kami bacakan beberapa pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, DBS membuka kesempatan bagi Kalyana Mita untuk bergabung dalam tim Weyawaca. Weyawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan atau dasa punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi saudara Budiman Butopo untuk informasi lebih lanjut dengan menghubungi nomor HP yang tertera pada layar. Selanjutnya, kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun setiap perayaan Waisak ataupun Katina telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi biku sangga dan pabacita. Untuk itu kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyana Mita semua sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan biku sangga serta pabacita dapat dijalankan dengan baik. Melalui dana paket permata ini, sejumlah biku sangga serta pabacita telah menjalankan MCU serta berbagai tindak lanjut medis yang diperlukan sehingga kondisi kesehatan menjadi berangsur pulih dan membaik. Ungkapan terima kasih atas dana paket permata dari biku sangga dan pabacita ini, mari kita saksikan bersama Kalyana Mita di tayangan video berikut ini. Ya, penting sekali. Pantai sendiri juga ini sedang sakit gigi, baru cabut. Jasmani ini penting sekali. Kalau badan jasmani kita sehat, jadi kita semangat, rajin, dan tercapai yang sesuai dengan inginkannya. Terima kasih banyak kepada donatur DBS ya, setiap upacara Katina Waisak sering berdana kepada biku sangka termasuk Vihara Pante untuk berdana permata ya. Pengobat-obatan itu manfaat sekali untuk para pante karena para pante di wihara tanpa keluarga, hidup dalam putusasana di wihara. Dapat support donatur dari umat saudara-saudara dan termasuk DBS nih. Bagus sekali. Terima kasih banyak pada donatur. Ya. Lanjutin lagi, jangan berhenti ya. Bermanfaat sekali untuk para biku sangka. Pantai juga belum pernah ikut program MCU seperti ini. Baru dapat donatur dari DBS, baru bisa ikut MCU. Jangan berhenti ya, manfaat sekali untuk para pantai. Semoga DBS sukses maju dalam Buddha Dhamma Sangha. Anumodana, Namo Buddhaya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan turut bermudita cita atas kebajikan dari Kalyana Mita semua. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya Kalyana Mita demi kelancaran kelas PS berikut akan kami bacakan tata tertib selama kelas Pariyati Sasana berlangsung. Bagi Kalyana Mita yang mengikuti kelas ini di DBS, dimohon untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, tidak menutupi kepala dengan cara memakai topi ataupun hoodie, duduk dengan sopan dengan cara tidak menyilangkan kaki di atas kursi. Sedangkan bagi Kalyana Mita yang mengikuti kelas ini secara online, baik melalui aplikasi Zoom ataupun kanal YouTube Damawi Haribudi Studies, dimohon juga untuk tetap berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk yang pantas dan layak, tidak mengikuti kelas PS sambil makan, minum, berbaring ataupun menonton TV.
Sedangkan bagi kalian Namita yang mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan apabila diduga ada peserta aplikasi Zoom yang berpotensi untuk mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Atas perhatian serta kerjasama kalian Namita, kami mengucapkan terima kasih. Kalian Namita, jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan serta mengikuti sosial media DBS seperti TikTok, Facebook maupun Instagram untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai kegiatan DBS. Kalian Namita, jangan lupa untuk menyaksikan live Owada setiap hari Sabtu saat Dana Makan Sangga pagi. Acara ini juga dapat kalian Namita saksikan melalui sosial media DBS Instagram. Mari kalian Namita dengan penuh rasa hormat dan penuh sukacita kita berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran dari Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada minggu pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Dan kepada kalian Namita, kami persilakan untuk menempati tempat duduk kembali. Kalian Namita, sebelum kita memulai Dhamma Desana pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Silakan. Wandami Sayadaw, Sukihontu kalian Mita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante Okasa
Okasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, phala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadida. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Ama bante. Nati pata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani
manisika padang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surame raya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Idang me silang. Idang me silang. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Sarane nasa Pancasila damang sadukang katawa pemadina sampadeta. Amabante sadu sadu sadu. Anumodami Sedok. Baik, sebelum memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sugihontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Iya, kita bertemu kembali di kelas Pariyatisa sana. Hari ini tanggal 8 Maret ya 2026 ya. Tadi saya mendapat informasi dari Pak Budiman bahwa hari ini banyak banjir ya di beberapa lokasi, sehingga bahkan petugas Weyawaca pun banyak yang nggak bisa datang. Demikian pula mungkin juga umat banyak yang terhambat untuk menuju ke sini gitu ya. Ya ini banjir ini problem klasik Jakarta ya, nggak selesai sampai hari ini. Tadi barusan di waktu dana makan pagi kita sempat bercerita tentang bagaimana nyamannya hidup di negara maju yang semuanya tertata rapi, jadi rakyatnya juga aman, tentram, damai, begitu ya. Walaupun katanya kalau hidup di negara maju mereka harus kerja keras ya untuk menopang kehidupan mereka, tetapi toh juga pajak-pajak yang mereka bayarkan kembali ke masyarakat lagi begitu ya. Tidak ada korupsi dan lain sebagainya, sehingga rakyatnya pada hidup nyaman di sana. Makanya seharusnya juga Indonesia bisa seperti itu ya, tapi entah kapan, karena siapa yang kelahirannya kira-kira sama saya, lahir tahun 67. Dulu waktu SMP mungkin atau bahkan SD ya, SMP ya. Kita sering ya mendengar presiden kita itu Pak Soeharto sering mengucapkan nanti di tahun sekian Indonesia tinggal landas gitu. Masih ingat nggak istilah tinggal landas itu?
Sampai sekarang kapan nih tinggal landasnya ini, nggak ketahuan. Saya rasa ya tidak ketahuan karena menurut saya syarat-syarat untuk menjadi negara yang maju dan baik itu belum dipenuhi di sini ya. Ya misalkan hukum harus kuat ya. Kemudian moral pejabatnya juga harus baik dan seterusnya dan seterusnya. Terus pendidikan. Ya, pendidikan juga harus dipikirkan. Harus banyak mengirim anak-anak muda sekolah ke luar negeri. Jadi akhirnya nanti yang memimpin itu memakai sistem kayak meritokrasi, tahu nggak sih meritokrasi itu? Ya, jadi meritokrasi ya berdasar prestasi, berdasar jasa, kapasitas, kemampuan, ya pendidikan salah satunya, ya harus seperti itu ya saya rasa ya. Kalau tidak ya susah gitu kan. Anda udah cek belum yang saya sampaikan bahwa katanya entah benar entah tidak, tapi kan ada di kabar-kabar yang beredar ya. IQ rata-rata orang Indonesia tahun 2024 itu udah masuk ke kategori gorila loh. Iya, ya, terkonfirmasi ya. Sudah di level gorila, di range gorila, IQ-nya gorila. Sedih nggak itu? Sedih kan? Ya. Nah kalau yang memimpin itu IQ-nya begitu kan susah, misalkan ya, saya tidak tapi maksud saya seandainya gitu, makanya kita harus memilih pemimpin yang memang bagus begitu ya, supaya bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Baik, itu tadi kalau menurut Buddha Tiracana Katha. Tiracana Katha ingat nggak? Katha itu talk, percakapan. Tiracana itu binatang. Percakapan binatang kalau menurut ajaran Buddha. Atau yang sering diterjemahkan menjadi percakapan duniawi. Kenapa? Karena omongan-omongan seperti tadi itu tidak bermanfaat untuk membuat kita menuju ke surga, pencapaian jana dan nibbana. Nah, tetapi supaya itu bermanfaat harus dibungkus dengan dharma. Jadi salah siapa akhirnya kalau ada seseorang lahir hidup di negara yang berantakan, itu salahnya siapa? Salah sendiri ya. Karena buah dari karma mereka sendiri ya. Saya bilang hidup di suatu negara loh ya, bukan di negara Indonesia loh ya. Baik, kita masuk ke topik. Jadi tadi saya disampaikan oleh Pak Budiman banyak yang WA katanya nggak bisa hadir karena terjebak banjir gitu ya. Mudah-mudahan banjir segera surut dan mudah-mudahan juga pemerintah bisa segera menemukan solusi ya, untuk mengatasi banjir ini. Gitu. Kita lanjutkan topik kelas pada pagi hari ini. Setelah meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, Pertapa Gotama abstain dari pembunuhan makhluk hidup. Abstain itu ya kayak pantang ya, kayak pantang, menjauhkan diri atau bahkan berhenti total, tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Dengan pentung dan senjata yang telah diletakkan, dengan rasa malu ya, dan juga dengan penuh kebaikan hati, beliau hidup penuh kasih sayang untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. Demikianlah wahai para biku, orang awam pada umumnya atau putu jana itu akan berkata ketika memuji Sang Tathagata. Anda ingat Buddha mengatakan ini sebenarnya hanya sila yang remeh dan tidak signifikan ya. Tapi ya orang di luar Buddhism taunya hanya itu, bahwa kualitas seseorang itu secara spiritual itu dinilai tergantung pada sila-sila yang remeh tersebut. Mereka nggak paham ada pencapaian jana, ada pencapaian abinya, ya kekuatan-kekuatan supranatural, atau bahkan juga pencapaian magapala, itu nggak paham. Nah mereka pahamnya ya sila yang remeh itu makanya mereka memujinya seperti itu. Oh, Pertapa Gotama sudah meninggalkan pembunuhan makhluk hidup gitu.
sesepele itu. Ya, alasan yang kedua itu disebut remeh dan tidak signifikan oleh Buddha karena dibandingkan dengan sila yang di atasnya, dibandingkan dengan samadhi dan panya, ya, yaitu konsentrasi dan kebijaksanaan gitu. Sekarang saya akan menjelaskan arti makhluk hidup ini yang disampaikan di kitab ya. Dengan memakai penggunaan bahasa yang umum, frasa makhluk hidup di dalam teks pembunuhan makhluk hidup ini berarti makhluk, udah jelas ya, ini adalah bahasa yang umum. Tetapi dalam arti atau dengan memakai kebenaran dalam arti yang hakiki, itu berarti makhluk hidup itu berarti daya hidup atau jiwitindriya atau nyawa, ya, nyawa. Sering kalau di dalam Abhidhamma saya terjemahkan jadi indra nyawa gitu. Ya, indra itu adalah gini. Ini Abhidhamma sedikit. Di Abhidhamma itu ada istilah indriya. Indriya itu indra itu semata-mata indra. Nah, indra itu ya berasal dari kata inda. Inda itu raja, raja. Jadi kalau jiwitindriya atau berarti indra nyawa itu adalah nyawa yang menjadi raja, ya, penguasa di dalam seluruh kehidupan seseorang itu gitu ya. Jadi kalau indra nyawanya itu putus, meninggal, ya kehidupan berhenti karena dia rajanya, dia pimpinannya begitu. Sama kita mempunyai juga cakundriya, indra mata ya. Indra mata, indra penglihatan ini ya. Di dalam proses melihat itu yang menjadi raja itu adalah mata kita gitu ya, mata, sensitivitas mata kita ya. Padahal di dalam proses melihat itu ada banyak fenomena yang terlibat seperti kesadaran mata ya, kemudian cetasika-cetasikanya gitu. Tetapi yang menjadi rajanya itu adalah sensitivitas mata. Kenapa? Karena kalau sensitivitas mata, bahasa modernnya apa ya? Kornea atau apa tuh? Retina ya, retina ya. Kornea yang bulat gedenya itu ya, bola mata ya. Berarti retinanya itu rusak, maka nggak akan terjadi lagi proses melihat. Paham ya? Karena rajanya sudah mati gitu. Kira-kira begitu. Nah, ada juga indera telinga dan seterusnya. Penjelasannya sama seperti itu ya. Nah, jadi dalam arti yang hakiki makhluk hidup itu sesungguhnya adalah jiwitindriya ya. Yaitu daya hidup atau nyawa, indera nyawa gitu. Lebih jauh lagi, pembunuhan makhluk hidup itu sebenarnya menurut ajaran Buddha ini adalah semata-mata cetana. Cetana tahu ya, karma atau kehendak ya, yang kehendak membunuh pada seseorang, yang memersepsikan makhluk hidup tersebut sebagai makhluk hidup yang muncul di salah satu pintu tubuh dan pintu verbal. Ini maksudnya nanti ada syarat-syarat pembunuhan akan disampaikan. Jadi saya ulangi lagi, menurut ajaran Buddha, pembunuhan itu sebenarnya adalah kehendak seseorang untuk membunuh makhluk hidup yang dia sadar bahwa itu makhluk hidup. Tapi nanti ada 5 syarat sebenarnya, untuk sementara begitu dulu. Jadi dia sadar bahwa itu makhluk hidup dan dia ingin membunuhnya gitu, dia bunuh gitu. Itu pembunuhan itu seperti itu ya. Karena kenapa kalimat ini penting? Karena kalau dia nggak sadar bahwa itu adalah makhluk hidup, maka itu tidak termasuk dalam karma membunuh. Karena dia nggak tahu kalau itu pembunuhan gitu. Itu makhluk hidup begitu ya. Nah, ya, jadi dia mempersepsikan bahwa itu makhluk hidup dan muncul di salah satu di antara pintu tubuh dan pintu verbal. Nah, ini Anda harus tahu bahwa karma itu karma Anda kalau melakukan karma Anda itu mengalir keluar melalui 3 pintu, yaitu apa? Pintu tubuh, pintu verbal tadi, ucapan lisan, dan pintu pikiran atau pintu batin, pintu mental. Ya, jadi karma Anda itu Anda lakukan melalui 3
salah satu dari 3 pintu ini. Apa sih karma buruk yang muncul melalui pintu tubuh? Pembunuhan makhluk hidup dilakukan melalui tubuh kan, umumnya ya. Kalau di teks itu ada kata-kata yebuyena, kalau nggak salah yebuyena itu pada umumnya, biasanya gitu. Pada umumnya atau biasanya dilakukan melalui pintu tubuh. Karena pembunuhan juga bisa melalui pintu verbal, melalui ucapan. Pembunuhan bisa loh. Masa sih Bante orang ngucapin kamu mati, orangnya mati gitu? Enggak begitu artinya. Pembunuhan menurut ajaran Buddha, karma pembunuh menurut ajaran Buddha bisa dilakukan seseorang melalui pintu lisan atau verbal. Itu dalam arti begini ya. Misalkan ada seseorang memberi perintah kepada bodyguardnya untuk membunuh orang lain gitu ya. Dia memberi perintah yang membunuh bodyguardnya secara fisik, yang membunuh bodyguardnya, tetapi dia yang memberi perintah juga melakukan karma buruk membunuh ya. Nah jadi hati-hati, jangan berpikir bahwa katanya kalau ke restoran pesen makanan seafood yang masih hidup ya, entah kepiting, entah ikan, entah kerang, entah apa yang masih hidup, kalau pesan sendiri melakukan karma pembunuhan. Berarti mulai sekarang saya kalau ke restoran bareng teman saya, nanti saya suruh teman saya aja yang pesen. Sama aja loh, sama aja. Bahkan di dalam ajaran Buddha itu ada tiga. Ada tiga. Seseorang membunuh itu melakukan karma buruk pembunuhan. Seseorang meminta tadi orang lain untuk melakukan pembunuhan juga melakukan pembunuhan. Seseorang menyetujuinya itu juga sama saja juga. Ya menyetujuinya gitu. Nah tapi ada umat kita yang pinter itu. Dia kalau lagi entertain mungkin di perusahaannya dari luar negeri datang gitu kan, orang luar negerinya pengen makan seafood gitu, nanti giliran sudah masuk ke restoran dia ke toilet lama gitu, yang kira-kira nanti pokoknya begitu makanan udah tersaji dia baru masuk gitu katanya. Ada ya. Nah, sekarang Anda tahu ya bahwa pembunuhan di sini dikatakan bisa dilakukan melalui 2 pintu, yaitu pintu tubuh dan pintu verbal atau lisan. Ada pintu yang lain yaitu pintu mental ya. Pintu mental. Pembunuhan lewat pintu batin nggak bisa. Loh, berarti dukun-dukun yang dari jarak jauh membunuh orang itu kan dari batin. Enggak, kalau itu benar terjadi itu muncul dari pintu lisan. Karena kan dia merapal japa mantranya bla 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 gitu kan? Ya enggak? Jadi itu dianggap sebagai pembunuhan melalui pintu lisan ya. Tapi yang tadi poin yang lainnya adalah hasilnya harus ada, yaitu menghancurkan nyawa orang tersebut, menghancurkan daya hidup makhluk tersebut. Nggak harus manusia ya, binatang ya, atau apapun yang hidup gitu. Nah, jadi seseorang bisa membunuh melalui pintu tubuh. Oh, ini ada contohnya. Saya bacakan ya. Misal ketika dia mengeksekusi langsung, atau ketika dia memberi perintah kepada yang lain untuk membunuh makhluk ya. Karena sebenarnya ini pelajaran ini di Abhidhamma bab kelima diajarkan dengan detail sih, kalau Anda tertarik itu. Bahkan mungkin Anda bisa baca buku Kama Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Akhir. Bukunya bisa didapat gratis di DBS gitu. Di antara makhluk-makhluk hidup seperti binatang dan lain-lain yang tidak memiliki kualitas-kualitas seperti sila, samadhi, dan panya, maka pembunuhan makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang kecil adalah sedikit tercela. Jadi ini bobot karma, kita bicara bobot karma. Kita bicara binatang dulu. Seseorang membunuh binatang. Binatang ini kan praktis nggak punya sila kan?
ya, nggak punya samadhi, nggak punya panya, ya, kebajikannya sedikit, ya, kebajikannya sedikit, pahalanya sedikit, makanya hidupnya susah, gitu, ya. Nah, di antara binatang-binatang yang seperti itu, sekarang ada 2 orang, yang satu membunuh nyamuk, yang satu membunuh gajah. Karmanya lebih berat yang mana? Yang membunuh gajah katanya. Ya, makanya di sini dikatakan pembunuhan makhluk hidup terhadap makhluk hidup yang kecil, binatang yang kecil itu adalah sedikit tercela, sedangkan pembunuhan dengan tubuh ya, makhluk hidup dengan tubuh yang besar itu sangat tercela. Ya, kenapa? Kitab suci kita menjelaskan oleh karena perbedaan besarnya usaha yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Anda paham? Kalau seseorang, jangan Anda, seseorang membunuh nyamuk setengah detik selesai. Maaf ya, maaf nyamuk ya. Maaf ya. 1 detik lah selesai gitu. Tapi seseorang membunuh gajah yang netral aja, gajah, itu butuh waktu berapa menit? 1 jam mungkin, atau 2 jam mungkin. Nah, selama 1 jam dan 2 jam itu fenomena mental yang tidak baik seperti kemarahannya, nafsunya dan lain sebagainya itu muncul selama 1 jam. Kalau yang nyamuk tadi katakanlah 1 detik selesai. Paham? Aku salah citanya, pikiran yang tidak baiknya ketika membunuh gajah mengalir selama 1 jam, dan selama 1 jam itu karma buruknya itu sudah berapa gitu. Logikanya seperti itu, ya, karena usahanya lebih keras, otomatis kemarahannya juga harus lebih keras. Nggak bisa dong usaha mau membunuh memunculkan meta, bisa nggak? Ketika orang mau membunuh gajah, ya, menyembelih gajah katakanlah, itu dengan pikiran yang penuh meta itu mungkin nggak? Dengan pikiran yang penuh kasih mungkin nggak? Oh gajah, saya kasihan sama kamu hidupnya kan sebagai binatang, susah loh jadi binatang, ya mending saya selamatkan ya sekarang ya gitu. Terus langsung dibunuh sama dia, selesai hidup kamu sebagai gajah gitu. Apakah itu belas kasih? Enggak. Dan jangan juga berpikir bahwa binatang yang mati dibunuh terus lahir di surga, enggak. Karena mati dengan kesakitan secara teori Buddhis, dia begitu meninggal dengan kesakitan, detik ini meninggal, detik berikutnya dia lahir di alam-alam yang cocok untuk meneruskan kesakitannya tadi. Ya, jadi orang yang meninggal dengan pikiran atau makhluk yang meninggal dengan pikiran terakhir ketakutan, kesakitan, itu kemungkinan besar secara teori Buddhis itu lahirnya ya salah satu di antara 4 ini, yaitu alam neraka, alam hantu, alam asura, ya, jin, setan, raksasa gitu, dan atau kembali lagi ke alam binatang. Ya, nah jadi sekarang Anda tahu bahwa pembunuhan makhluk hidup dengan tubuh yang lebih besar itu sangat tercela, artinya karmanya jauh lebih berat dibandingkan pembunuhan binatang yang kecil. Nah, tapi jangan berpikir oh asik berarti boleh yang kecil ya, gitu. Enggak juga gitu, enggak juga. Dulu rektor Sayadaw saya di ITBMU itu menasihati kami para biku. Ya, karena memang Buddha menasihatinya seperti ini. Jangan meremehkan kesalahan sekecil apapun. Ya, lalu rektor Sayadaw saya di Myanmar sana itu menjelaskan, memberi owada kepada kami para biku gitu. Jangan berpikir bahwa makan malam itu pelanggaran winaya yang kecil gitu. Lalu diurai kira-kira kesimpulannya, bahkan pelanggaran seorang biku dengan makan malam kalau berbuah bisa membuat biku ini lahir di apaya. Ya, jadi mungkin waktu itu rektor saya udah dapat sinyal nih, mungkin ada aja biku yang makan malam mungkin. Ya, jadi hati-hatilah dengan pelanggaran sekecil apapun itu juga, ya, berhati-hatilah gitu. Karena walaupun menurut Anda kecil, itu tetap saja karma buruk. Atau ini ada lagi contohnya, dalam hal 2 orang mengerahkan usaha yang sama untuk membunuh, ya, maka
pembunuhan makhluk hidup dengan tubuh besar itu adalah sangat tercela karena objeknya besar. Ya, ini misalkan ya, yang satu membunuh gajah, yang satu membunuh kucing. Maaf, atau apa membunuh nyamuk lah gitu. Ya, usahanya sama nih, sama kerasnya untuk membunuhnya gitu. Mungkin nyamuknya itu pembalap gitu ya, bisa dikejar susah gitu kan. Jadi kan dia selama 1 jam ngejar terus kan orang itu kan, dia nyamuknya bisa menghindar terus gitu kira-kira ya. Usahanya sama, tetap saja yang lebih tercela adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap makhluk yang ukurannya lebih besar ya. Nah kemudian kenapa? Karena besarnya objek yang dibunuh. Tetapi sekarang di antara manusia, objeknya adalah manusia yang berbudi luhur, ya, yang silanya bagus, ya. Pembunuhan manusia yang memiliki sedikit kualitas itu sedikit tercela dibandingkan pembunuhan terhadap manusia yang memiliki kualitas atau yang berkualitas, ya. Maksudnya berkualitas di sini adalah sila, samadhi dan panya, ya. Lebih jauh lagi, ketika tubuh dan kualitasnya setara, maka pembunuhan makhluk hidup menjadi sedikit tercela karena lemahnya kotoran batin dan usaha yang terlibat di dalam pembunuhan itu. Ya. Sebaliknya menjadi sangat tercela karena kuatnya kotoran batin dan usaha yang terlibat di sana. Demikianlah yang seharusnya dipahami. Nah sekarang kita masuk ke 5 persyaratan karma buruk yang disebut pembunuhan makhluk hidup. Ada 5 syarat ya, jadi ini juga penting untuk Anda ketahui supaya Anda tidak keliru menghukum diri Anda berlebihan, berpikir Anda sudah melakukan pembunuhan makhluk hidup tapi ternyata 5 syarat ini enggak terpenuhi. Ya, di dalam Abhidhamma dijelaskan, kayaknya kalau di Sutta ini enggak dijelaskan secara detail. Jadi di dalam Abhidhamma dijelaskan begini. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka pembunuhan makhluk hidup ini menjadi kamma pada. Kamma pada itu jalan karma, jalur karma, jalan karma, ya. Apa itu maksudnya jalan karma? Ini adalah karma buruk yang faktor-faktornya terpenuhi, sehingga karena faktornya terpenuhi, dia berpotensi untuk memunculkan kelahiran kembali. Ya. Jadi, kalau 5 faktor ini terpenuhi dan karma buruk ini berbuah, maka dia berbuah di kelahiran kembali. Memunculkan kelahiran kembali. Memunculkan sebenarnya secara teknis adalah memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Tetapi kalau 1 faktor saja tidak terpenuhi, berarti hanya 4 faktor atau 3 faktor atau 2 faktor yang terpenuhi, maka ini bukan jalan karma. Tetapi tetap saja ini karma buruk. Hanya saja efeknya hanya berbuah di sepanjang kehidupan. Dia tidak bisa memunculkan kelahiran kembali. Ya, dia tidak bisa memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, tetapi dia memunculkan efek akibat buah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya rasa banyak sih sebenarnya buah karma buruk kita yang berbuah di kehidupan sehari-hari itu, yaitu ketika misalkan Anda melihat objek mata yang tidak menyenangkan, itu karma buruk Anda berbuah. Anda mendengar suara yang tidak menyenangkan, karma buruk Anda berbuah. Pokoknya apapun objek panca indera Anda yang tidak menyenangkan, itu adalah buah dari karma buruk Anda. Sebaliknya kalau objek panca inderanya menyenangkan, Anda melihat sesuatu yang menyenangkan dan seterusnya, mendengar sesuatu yang menyenangkan. Seperti saat ini, Anda mendengarkan kitab suci, itu adalah Anda mendengarkan suara yang menyenangkan. Jadi artinya ketika Anda datang ke DBS, Anda sedang memetik karma baik Anda dari masa lalu melalui telinga Anda. Ya. Ketika Anda melihat Bante Keminda, Anda melihat biku, ya. Kalau menurut ajaran Buddha, biku itu adalah objek yang menyenangkan. Buddha Rupang adalah objek yang menyenangkan. Anda sedang memetik karma baik Anda yang Anda lakukan di masa lalu melalui mata Anda.
Ketika masuk gedung DBS, Anda melihat gedungnya rapi, menarik, ya, mungkin interiornya bagus, nyaman, ya. Anda juga sedang memetik karma baik yang Anda lakukan di masa lalu melalui mata. Ya, nah jadi lihat ketika Anda datang ke DBS, kalau Anda paham Abhidhamma, begitu menginjakkan kaki satu langkah, karma baik Anda udah berbuah satu persatu tuh. Terus gitu selama Anda di sini. Ya. Nah, jadi menurut Abhidhamma seperti itu. Nah, sekarang apa itu 5 persyaratan? Yang pertama, objeknya harus makhluk hidup tuh, lihat di layar. Yang kedua, persepsi tentang makhluk hidup harus ada. Jadi si pelaku harus memersepsikan objek tersebut sebagai makhluk hidup. Dia tahu itu adalah makhluk hidup. Kemudian si pelaku harus mempunyai pikiran untuk membunuh. Yang keempat, harus ada upaya atau usaha tadi. Dan yang kelima, harus ada kematian karena upaya tadi. Karena upaya atau usaha tersebut. Jadi ini 5 syaratnya. Ya, nah sekarang Anda ingat-ingat ini 5 syarat supaya Anda paham, ya, dan terhindar dari karma buruk. Nah, tetapi karma buruk juga bisa dilakukan melalui 6 macam tindakan karma buruk pembunuhan, yaitu yang dilakukan dengan tangan sendiri. Ya, kemudian juga yang berhubungan dengan suatu perintah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, atau dengan pelontaran. Dengan pelontaran ini ya kayak sekarang nih perang antara Irak dan Amerika, gengnya itu, ya itu kan sama-sama melontarkan kan itu kan, peluru kendalinya dilontarkan gitu. Kalau di masa lalu ya dilontarkan dengan tombak, ketapel katanya begitu, ya panah, ya. Kemudian dengan sesuatu yang tidak bergerak, itu katanya kalau di kitab suci itu seperti misalkan seseorang membuat lubang jebakan yang di dasar tanahnya itu ada benda-benda tajam sehingga siapapun yang terperosok ke sana mati. Ya, dengan japa mantra tadi, ya, dengan mantra-mantra gitu, dan yang dibuat dengan kekuatan supranatural gitu. Jadi ada 6 cara tersebut. Kita kembali lagi ke teksnya. Setelah meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, arti dari setelah meninggalkan itu adalah setelah meninggalkan perilaku tidak bermoral yang disebut kehendak untuk membunuh makhluk hidup, ya. Abstain itu artinya adalah Sang Buddha menolak dan berhenti sama sekali dari perilaku tidak bermoral tersebut sejak dari saat ditinggalkannya, ya. Harusnya nanti dijelaskan kapan Buddha meninggalkannya itu, ketika mencapai penerangan sempurna. Sama, kita nanti juga akan meninggalkan secara total itu ketika kita jadi arahat nanti, ya. Secara total, karena hanya pada saat itulah semua kilesa itu tercerabut gitu, tanpa sisa gitu. Tapi secara Abhidhamma sebenarnya bisa diuraikan lebih detail lagi. Ketika seseorang mencapai Sotapanna, apa yang terjadi, Sakadagami apa yang terjadi, Anagami apa yang terjadi, begitu ya. Tapi mungkin kita saat ini belum punya waktu. Bagi Sang Buddha, tidak ada perbuatan-perbuatan tidak baik yang dapat dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Misalkan begini, oh aku akan melanggarnya, aku telah melanggarnya, enggak, ya. Buddha tidak akan pernah melakukan itu. Terlebih lagi yang berhubungan dengan tubuh. Dengan demikian, arti di dalam kata-kata lainnya yang serupa harus dipahami hanya dalam konteks seperti itu. Begawan adalah orang yang telah mendapatkan julukan sebagai pertapa karena beliau telah menenangkan dhamma-dhamma yang jahat. Ini definisi saja. Kenapa disebut samana? Karena dia sudah menenangkan dhamma-dhamma yang jahat, artinya menenangkan kotoran-kotoran batin. Itulah mengapa seorang pertapa, seorang pabajita itu haruslah bisa mengendalikan diri. Harusnya bisa meredakan kotoran-kotoran batinnya gitu. Ya, sesungguhnya bahkan kalau untuk Buddha sudah dihancurkannya. Beliau disebut sebagai Gotama itu karena klan beliau itu adalah Gotama. Dan tidak hanya begawan yang abstain dari pembunuhan makhluk hidup, Sangga Bhikkhu pun abstain dari pembunuhan makhluk hidup. Namun demikian,
diskursus ini telah diriwayatkan sejak dari awal seperti itu ya, sehingga guru yang ingin menjelaskan artinya menjelaskan tentang sangga biku juga ya. Dengan pentung dan senjata yang telah diletakkan itu artinya adalah setelah sebelumnya seseorang itu membawa pentung atau senjata untuk melukai orang lain, kemudian dia menjadi biku ya, maka pentung dan senjata itu yang diletakkannya gitu ya, tidak dipakainya untuk melukai orang lain gitu. Jadi ketika kita menjadi biku memang sudah harusnya tidak melukai makhluk lain, menyakiti makhluk lain. Demikianlah artinya. Dalam hal ini kecuali pentung, semua peralatan sisanya pun harus dipahami sebagai senjata ya. Jadi pentung dan senjata itu, pentung itu hanyalah untuk untuk memberikan, karena mungkin dugaan saya ya di India itu bahkan sampai saya masih waktu masih mencari guru di sana itu tahun 2000 itu masih ada loh polisi-polisi India itu keliling itu jalan kaki entah di pasar di mana bawa rotan. Tahu nggak? Nanti kalau yang melanggar dipentungin gitu aja. Kalau di teks kita itu pentungan itu dengan hukuman itu memakai kata yang sama, ya, pentungan dan hukuman gitu. Anda ingat nggak kalau Anda yang lahirnya kembali lagi seangkatan dengan saya, dulu guru-guru kita kalau menghukum kita juga suka ini pakai apa tuh? Penggaris ya, kayak penggaris ya. Penggarisnya kayu gitu. Ya, kalau orang zaman dulu suka begitu ya, menggunakan pentungan gitu. Nah, jadi tapi itu semua sudah diletakkan oleh Pabajita, oleh Sang Buddha tentu saja juga ya. Ini hanya mewakili saja. Sebenarnya apapun yang bisa dipakai untuk menyakiti makhluk hidup sudah diletakkan, yaitu baik tongkat jalan, tongkat kayu, obat ya untuk membersihkan gigi, pisau, kupas atau gunting ya. Yang biasanya dibawa oleh para biku itu pun untuk berkelana, itu pun tidak dibawa untuk melukai makhluk lain ya. Itu hanyalah perlengkapan biku. Kita mempunyai 8 perlengkapan dasar sih ya, seperti tadi pisau, kupas, gunting ya, terus itu alat untuk membersihkan gigi gitu. Tapi kayaknya biku modern udah jarang sih yang membawa itu. Itulah mengapa biku tersebut tentu saja dianggap sebagai biku yang telah meletakkan pentung atau senjata. Dengan rasa malu, artinya beliau atau Buddha adalah orang yang memiliki rasa malu yang karakteristiknya adalah jijik terhadap perilaku buruk. Ya, jijik terhadap perilaku buruk itu karakteristik dari rasa malu. Ya, hiri. Ya, jijik terhadap perilaku buruk begitu. Anda sering memperhatikan pikiran Anda enggak ketika bermeditasi? Katakanlah Anda sedang bermeditasi mengamati nafas gitu ya. Ya, belum sampai mengamati nimitta. Ketika Anda mengamati nafas, nafas Anda sudah lembut ya. Kemudian sati Anda, kesadaran Anda, perhatian penuh Anda juga sudah kuat sehingga bisa terus menyadari nafas yang masuk keluar dengan sangat lembutnya ya. Terus batin Anda bisa bersama terus dengan nafas untuk jangka waktu 1 jam katakanlah, terus gitu dengan nafas masuk nafas keluar. Ketika ada satu momen pikiran Anda kayak mau terlepas dari nafas dan mungkin hanya mendengarkan suara yang tiba-tiba muncul, entah itu tak gitu, terus Anda tarik kembali karena Anda merasa jangan melepaskan nafas gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya manifestasi dari rasa malu atau rasa takut untuk melakukan kejahatan gitu ya. Jadi pikiran Anda tidak mau terlepas dari nafas karena Anda tahu kalau pikiran Anda itu kesadaran Anda itu terlepas dari nafas, maka nanti itu adalah hal yang tidak baik bagi kemajuan meditasi Anda, dan juga itu biasanya akan kemudian menyeret batin Anda ke arah akusala sehingga Anda segera menariknya kembali ke nafas dengan lembut begitu ya. Nah, itu pun juga manifestasi Anda punya rasa malu, rasa takut
ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, untuk keluar dari objek meditasi Anda, begitu ya. Kalau Anda sudah pernah mengalami itu, Anda coba renungkan terus, pikiran Anda benar-benar setia pada nafas masuk dan nafas keluar, terus itu selama waktu yang lama gitu ya, dan tidak ingin keluar dari nafas gitu ya. Nah, jadi itu penjelasan tadi dari kitab tentang dengan rasa malu ya, karena karakteristiknya adalah jijik terhadap perilaku yang buruk ya. Kalau pikiran Anda keluar misalkan mendengar suara Anda jijik dengan perilaku pikiran yang seperti itu gitu. Bukan dengan nya bukan, tapi dengan perilaku kesadaran Anda yang keluar dari nafas tadi. Itu ada rasa seolah-olah jijik gitu. Makanya Anda nggak mau lama-lama di sana, Anda bawa masuk lagi ke nafas Anda, begitu ya. Penuh kebaikan artinya beliau adalah orang yang dipenuhi dengan welas asih dan dengan kualitas hati yang penuh cinta kasih. Penuh kasih sayang untuk kesejahteraan semua makhluk hidup berarti beliau adalah orang yang penuh kasih sayang terhadap semua makhluk hidup yang berkaitan atau demi kesejahteraan mereka. Oleh karena ada kualitas hati beliau yang penuh kebaikan tersebut, makanya beliau menjadi orang yang menginginkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Ya, wajar karena beliau sudah tidak punya kilesa. Ya, sebenarnya Anda pun ketika Anda masuk dalam pencapaian meditatif yang dalam, mencapai konsentrasi yang benar, batin Anda pada saat itu tanpa kilesa. Dan begitu Anda keluar dari konsentrasi yang benar tadi, untuk beberapa waktu batin Anda juga masih bersih dari kilesa. Coba Anda renungkan bagi Anda yang sudah mengalaminya. Pada saat beberapa waktu batin Anda bersih dari kilesa tersebut, hati Anda itu penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kewelas asihan. Ya, karena semata-mata kilesanya tidak muncul, maka yang muncul adalah faktor-faktor mental yang indah. Ya, yang baik, seperti keyakinan Anda terhadap Buddha Dhamma Sangha muncul sangat tinggi. Makanya biasanya saya menyarankan para yogi itu ketika sudah berhasil seperti itu, segera manfaatkan untuk melakukan kebajikan, karena pada saat itu pikiran Anda sedang bersih tanpa kilesa. Ya, entah itu berdana bunga kepada Sang Buddha atau minuman, air minum dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi Anda berdana dengan pikiran yang bersih, tidak dengan pikiran yang masih ada kilesanya gitu. Tentu saja karmanya akan bobotnya berbeda, kualitasnya berbeda, buahnya nanti juga akan berbeda begitu ya. Saya lanjutkan. Jadi Buddha sudah barang tentu adalah orang yang menginginkan kesejahteraan para makhluk, karena bahkan Putu Jana yang baru saja keluar dari konsentrasi yang benar pun juga memunculkan pikiran yang seperti itu ya. Walaupun mungkin hanya 1 jam, 2 jam, habis itu kilesanya muncul lagi. Kalau Buddha karena sudah dihancurkan total, ya seumur hidup akan begitu terus ya. Yang menghalangi Anda untuk mengembangkan cinta kasih dan kewelas asihan terhadap semua makhluk itu adalah kilesa Anda. Kalau kilesa Anda berhasil Anda redakan ya, maka batin Anda bersih dan itu semua kualitas baik, positif muncul. Ya, begitu. Saya lanjutkan. Demikianlah wahai para biku, itu berarti wahai para biku dengan alasan sila tersebut, yaitu setelah meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, orang awam pada umumnya memuji Sang Buddha. Dan ini adalah ringkasan di dalam teks setelah meninggalkan makhluk hidup. Wahai para biku, seperti inilah orang awam ini akan berkata ketika memuji Sang Buddha. Pertapa Gotama tidak membunuh makhluk hidup, tidak menyuruh orang lain membunuh makhluk hidup, dan bukan orang yang menyetujui pembunuhan makhluk hidup. Beliau menjauhi perilaku tidak bermoral itu. Paham ya? Jadi perbuatan buruk sekarang bisa dipecah jadi 3. Apa? Pembunuhan makhluk hidup, menyuruh orang lain membunuh makhluk hidup, dan menyetujui orang lain untuk membunuh makhluk hidup. Sama, pencurian juga 3. Seseorang mencuri, menyuruh orang lain mencuri, dan menyetujui pencurian.
Sama, persinahan juga 3, ya. Seseorang berzinah, meminta menganjurkan orang lain berzinah dan menyetujui perbuatan persinahan, itu juga hal yang buruk, karma buruk. Makanya kan dulu saya pernah kan waktu di Owada itu menyampaikan, ini ada nih umat-umat Buddha ini yang karena saya suka dikirim sama beberapa pengurus begitu, Bante ini ada orang-orang ini begini gitu, ini ada loh umat Buddha ini. Ketika temannya melakukan hal yang buruk, dia mengucapkan sadu. Loh, sadu itu kan tanda persetujuan. Arti sadu itu di samping bagus, itu sebenarnya artinya adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, apresiasi. Jadi kalau ada orang lain melakukan hal yang buruk, Anda mengucapkan sadu, Anda mengapresiasi perbuatan buruk dari orang tersebut. Berarti dengan demikian Anda juga melakukan hal yang buruk, karma buruk, begitu. Jadi ingat-ingat ya, sekarang ternyata di dalam satu karma buruk itu dipecah menjadi 3, yaitu apa? Dalam hal pembunuhan, seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup. Atau ganti, seseorang berbohong, seseorang meminta orang lain berbohong, dan seseorang setuju dengan kebohongan itu. Sama, ya. Dalam hal pelanggaran sila yang kelima, seseorang mabuk-mabukan, seseorang mabuk sendiri, mendorong orang lain untuk mabuk, setuju orang lain mabuk, sama. Ya, sebenarnya ada lagi, seseorang mengucapkan kata-kata kasar, ya, meminta orang lain mengucapkan kata-kata kasar, menyetujuinya. Seseorang mengucapkan kata-kata yang memecah belah, meminta orang lain untuk juga melakukan ucapan yang memecah belah atau menyetujuinya, dan seterusnya. Ya, sama. Jadi ada 3 poin. Ya, saya lanjutkan. Oh, alangkah indahnya kualitas-kualitas Sang Buddha yang agung, wahai teman-teman. Jadi, walaupun dia ingin mengucapkan pujian kepada Sang Buddha, ini orang Puthujana mau mengucapkan pujian, setelah berusaha keras, dia hanya akan mengatakan sila orang yang berintegritas, dan itu adalah sila yang remeh dan tidak signifikan. Dia tidak mampu mengatakan kualitas dengan keadaan yang tidak umum di atas sila tersebut, karena dia nggak paham jana itu kayak apa, dia nggak paham. Orang yang nggak paham nggak bisa mengapresiasinya, ya, tidak bisa memujinya, itu karena dia nggak paham gitu. Ya, makanya kalau di luar Buddhism juga nggak akan pernah memuji meditasi Buddhis yang nggak paham begitu, ya. Walaupun sekarang banyak ya, kemarin juga saya diberitahu katanya ada dari di luar Buddhism yang mulai mengajarkan paket-paket meditasi mindfulness, ya, meditasi kesadaran, ya, dan berbayar, tapi dikemas dengan ilmu non Buddhism. Ya, tetapi ketika didengarkan tekniknya, yaitu teknik yang biasa dipraktekkan oleh para Buddhis, yaitu meningkatkan kesadaran begitu, ya. Saya lanjutkan. Tidak hanya orang awam yang tidak mampu, jadi nggak hanya Puthujana yang nggak mampu memuji Buddha dengan penuh, dengan selengkapnya, tetapi bahkan dikatakan Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, dan bahkan para paceka Buddha pun juga tidak mampu untuk memuji Buddha secara penuh, karena mereka juga nggak paham. Ada yang tidak paham, ada yang mereka tidak pahami begitu. Ya, jadi demikian penjelasannya. Hanya seorang Tathagata yang mampu mengatakan kualitas dengan keadaan yang tidak umum di atas sila tersebut. Jadi aku, kata Buddha, akan mengajarkan kualitas tersebut kepada kalian. Ini adalah penjelasan maknanya bersama dengan arti yang dimaksudkan. Mulai sekarang dan seterusnya saya akan menjelaskan kata-kata yang belum disebutkan sebelumnya saja. Ini kata Bante Buddhaghosa yang menulis kembali kitab komentarnya. Jadi mulai sekarang harusnya akan diberikan lagi sila-sila yang lebih tinggi, makin lama makin tinggi begitu. Setelah meninggalkan pengambilan apa yang tidak diberikan, ini masih ke 5 sila. Pertama, Gotama abstain dari pengambilan apa yang tidak diberikan. Ini pelanggaran sila kedua, ya. Jadi lihat,
Anda kan mungkin memahaminya sila kedua itu adalah apa? Menjauhkan diri dari pencurian ya. Abstain dari pencurian gitu. Tetapi sesungguhnya arti adina adana itu adalah tidak mengambil apapun yang tidak diberikan. Makanya para biku mempunyai kebiasaan itu. Kami itu tidak akan mengambil apapun yang tidak diberikan. Jadi definisinya jauh lebih lembut dibandingkan pencurian kan. Ya, lebih lembut gitu. Makanya kenapa misalkan kalau Anda katakanlah berdana minuman kepada biku, tapi Anda cuma letakkan di depan biku tersebut tanpa diberikan kepada biku tersebut, kalau bikunya itu sadar pasti nggak akan diminum itu minuman itu. Itu ya semata-mata karena itu tidak sah menurut silanya biku. Jadi lebih lembut lagi. Apapun yang tidak diberikan oleh pemiliknya kita tidak mengambilnya gitu ya. Ya, ini adalah pencurian harta milik orang lain, pemalingan gitu. Saya nggak tahu kata yang ini, tapi KBBI ternyata mengakomodasi itu, atau perampokan itu maksudnya. Apa yang tidak diberikan di dalam teks setelah meninggalkan pengambilan apa yang tidak diberikan tersebut berarti harta milik orang lain yang bila dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya maka pemilik harta tersebut tidak bersalah dan tidak pantas dihukum gitu ya. Artinya maaf, kalau dia yang mengambil itu itu adalah harta milik orang lain yang bila dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya maka dia tidak bersalah gitu ya. Sebentar, ini ada typo soalnya, saya betulkan dulu biar nanti nggak misleading. Ya, jadi dia tidak disalahkan gitu, yaitu yang dimaksud atau tidak pantas dihukum. Berkenaan dengan harta milik orang lain tersebut, ya, di Vinaya sebenarnya ada juga sih penjelasan itu. Kalau misalkan di dalam wihara, ya, itu ada barang yang tergeletak, ya, kemudian kita yakin ini tidak ada pemiliknya, walaupun itu tidak diberikan kepada kita. Kalau kita yakin gitu, ya, kemudian kita ambil, kita letakkan ke tempat yang lebih aman, atau bahkan mungkin dipakai sendiri, itu juga nggak apa-apa. Tetapi itu kasus-kasus khusus sih, gitu. Ya, kasus-kasus khusus biasanya jarang terjadi gitu. Tapi ada saja kalau di wihara yang besar itu kan ada barang orang ketinggalan. Di DBS kan banyak itu. Saya juga beberapa kali menemukan barang ketinggalan itu. Biasanya kemudian saya sampaikan ke Vili begitu. Ya, nanti untuk diumumkan siapa yang kehilangan barang ini begitu, ya. Nah, kita lanjutkan. Berkenaan dengan harta milik orang lain tersebut, pengambilan apa yang tidak diberikan itu adalah kehendak mencuri seseorang yang sadar bahwa yang akan diambilnya adalah harta milik orang lain yang menghasilkan upaya yang menjadi penyebab terjadinya pencurian tersebut. Ketika harta orang lain tersebut berkualitas rendah, pencuriannya sedikit tercela. Ketika yang diambil adalah kualitasnya sangat bagus, maka pencuriannya menjadi sangat tercela. Kenapa katanya? Karena keadaan keunggulan dari objek yang dicuri, mahal tidaknya dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang dalam hal objek yang dicuri itu setara, ketika objeknya adalah milik mereka yang memiliki kualitas superior, maka pencuriannya menjadi sangat tercela. Ya, kalau pemiliknya adalah Anda mencuri, jangan Anda lah. Seseorang mencuri, ya, seseorang mencuri, ya, dia nggak tahu ternyata yang dicuri miliknya Sotapana, ya kan kualitasnya cukup bagus, ya, sangat bagus, ya, maka karma buruknya itu sangat tercela, ya, begitu artinya. Saya lanjutkan. Sebaliknya kalau barangnya itu rendah, objeknya setara tadi ya, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki berbagai kualitas superior,
Ketika objeknya adalah milik orang yang memiliki kualitas inferior, ya, maka pencuriannya adalah juga sedikit tercela, ya. Bentar ya. Maaf, saya perbaiki sekalian. Oke, kita lanjutkan. Tolong ditampilkan teksnya. Setelah 5 persyaratan untuk karma mencuri. Syarat pertama, harus ada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kemudian si pelakunya punya persepsi atau memersepsikan tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain tersebut. Kemudian dia juga harus memunculkan pikiran untuk melakukan pencurian dan harus ada upaya, dan hasilnya adalah pengambilan karena upaya tersebut, artinya barangnya berpindah tangan gitu ya. Ada 6 macam tindakan untuk mencuri, yaitu yang dilakukan dengan tangan sendiri atau melalui perintah atau melalui pelontaran, misalnya melalui anak panah, pedang dan lain-lain. Gimana itu maksudnya? Ya misalkan ada mangga ranum di pohon, ya. Kemudian dipanah, kemudian ditarik mangganya berpindah tangan. Ini salah satu contoh lah ya. Atau apapun, Anda bisa memakai contoh yang lain gitu. Kemudian yang keempat, melalui benda yang tidak bergerak, tawara, misalnya dengan menggunakan lubang jebakan, sama yang tadi pembunuhan. Melalui mantra, yaitu dengan cara melalui pengucapan japa mantra dan melalui kekuatan gaib. Cara-cara tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bentuk di berbagai kesempatan, misalnya pencurian dalam bentuk penyelewengan. Ya kadang bahkan di kitab juga gitu disebutkan loh, dalam bentuk penyelewengan. Bahasa Palinya teya awahara, ya. Awahara itu membawa sebagai teya itu dicuri gitu, tapi dalam bentuk penyelewengan gitu. Ya, sama kalau di zaman modern, kalau Anda menyelewengkan sesuatu yang bukan hak Anda, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda, maka itu juga pencurian, ya. Menyelewengkan, menggunakan jabatan Anda dan lain sebagainya, itu pun juga pencurian. Kemudian pencurian dengan menggunakan kekuatan, ya, sama ini banyak. Anda bisa mengambil contoh, bahkan misalkan pimpinan bisa memaksa anak buahnya untuk melakukan pencurian untuk dia, kan, ya. Pencurian melalui penyembunyian, ya. Kalau di teks Abhidhamma kayaknya ini disebutkan, misalkan ada penjual penjual buah-buahan katakanlah, setelah melakukan, ada orang mau beli ini 1 kilo gitu, ditimbang 1 kilo padahal ada yang disembunyikan sama dia gitu, gitulah kira-kira gitu ya. Setelah itu ada sebagian yang dia sembunyikan, atau kadang timbangannya itu diberi pemberat, ya, sehingga walaupun kelihatannya 1 kilo padahal itu cuma 0,7 kilo gitu, karena ada pemberatnya 0,3 gitu. Ya itu pencurian, ya. Pencurian melalui perencanaan udah jelas, ya, direncanakan. Kemudian pencurian melalui pemalsuan, dipalsu. Oh ini barang asli kok, itu padahal nggak asli. Tindakan-tindakan tersebut juga terjadi melalui pencurian-pencurian ini, yaitu pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, secara paksa, atau dengan cara menutupinya. Tahu nggak dengan cara menutupinya gitu? Ya, kalau di teks kayaknya begini loh. Ini kalau Anda di pasar, seseorang berjalan di pasar ingin mencuri sesuatu, barang yang ingin dia curi dia tutupin dulu dengan mungkin syalnya atau apanya gitu loh, atau ditutupi dengan tasnya dia gitu, habis itu diangkat gitu. Gitu. Kayak dulu waktu masih di Singapura itu pernah melihat orang mencuri koper orang lain dengan menggunakan kopernya sendiri gitu, tahu nggak? Jadi ini di airport nih gitu. Si orang itu bawa koper, si pencurinya itu, tapi ternyata kopernya itu dasarnya bolong. Ya,
Saya pernah ngeliat itu udah tahun lama itu, waktu itu 2009-an gitu. Dasarnya itu bolong gitu. Jadi dia jalan-jalan ketika ada orang yang lengah dengan kopernya itu, si koper orang tersebut itu langsung ditimpa aja sama kopernya dia yang bolong tadi. Habis itu dia jalan gitu, dia angkat semua kopernya itu. Nah ini dengan apa tadi, menutupinya kan. Atau dengan siasat, atau dengan cara mengubah lot. Saya nggak tahu, mengubah lot itu kayaknya untuk perjudian itu. Atau kayak undian gitu loh. Ya, undian harusnya hadiah ini jatuh ke orang lain, tapi dia ubah untuk jatuh ke dirinya sendiri gitu. Ya, itu pun juga pencurian. Jadi ini adalah ringkasan di dalam Digha Nikaya Adhakatha atau yang disebut kitabnya namanya Sumanggala Wilasini. Akan tetapi detailnya tentu disampaikan di kitab Vinaya Pitaka Samanta Pasadika, nama kitabnya ya. Itu kita dulu di Myanmar mempelajari kitab tersebut. Saya lanjutkan. Setelah meninggalkan pengambilan apa yang tidak diberikan, Pertapa Gotama abstain dan seterusnya ya. Jadi pengambilan yang tidak diberikan ini berarti kok kembali lagi? Enggak ya? Bentar. Oh, ini dia. Setelah meninggalkan kehidupan yang tidak suci, setelah meninggalkan kehidupan yang tidak suci, Pertapa Gotama menjalani kehidupan suci, menjauh dan abstain dari aktivitas seksual yang merupakan perilaku kampungan. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya di berbagai sutta Buddha menyebut aktivitas seksual itu perilaku kampungan. Kehidupan yang tidak suci ini artinya adalah perilaku asusila, ya asusila ya. Ya kalau asusila itu berarti yang ya kalau antar suami istri pasangan yang sah tidak termasuk di dalam kategori ini. Beliau mengamalkan perilaku yang terhormat dan unggul ya, tidak melakukan perbuatan asusila. Tapi sebenarnya Anda juga kan ketika mengambil 8 sila Brahmacharya itu sebenarnya juga mencakup Anda juga diminta untuk abstain dari hubungan seksual apapun itu, baik itu dengan pasangannya juga ya, selama Anda mengambil sila tersebut ya. Itu dianggap sebagai kehidupan yang tidak suci gitu. Artinya tidak suci itu tidak bersih, suci itu kan bersih gitu ya. Menjauh itu artinya Pertapa Gotama adalah orang yang menjalani hidup jauh dari hubungan seksual. Arti dari aktivitas seksual adalah hubungan seksual yang diklasifikasikan sebagai aktivitas seksual atau bahasa Palinya meduna, karena harus dilakukan oleh mereka yang telah mendapatkan atau bisa mendapatkan istilah sebagai orang-orang yang melakukan hubungan seksual gitu. Dikatakan di teks ini semua terjadi karena luapan nafsu. Ya, jadi hubungan seksual apapun itu juga, baik yang sah maupun yang tidak sah, semuanya dilakukan atas dasar luapan nafsu. Ya. Perilaku kampungan berarti ini adalah perilakunya orang-orang desa, kata kitab kita. Maaf ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab. Setelah meninggalkan perkataan bohong, Pertapa Gotama abstain dari perkataan bohong. Beliau adalah pembicara kebenaran. Ini saya suka nih, ya, pembicara kebenaran, orang yang bersatu dengan kebenaran, teguh, dapat dipercaya dan bukan penipu dunia. Demikianlah wahai para biku, orang awam pada umumnya akan berkata ketika memuji Sang Tathagata. Di dalam teks setelah meninggalkan perkataan bohong ini, bohong itu berarti tindakan verbal atau tindakan fisik yang bermaksud untuk menipu orang lain ya, dengan menghancurkan kesejahteraannya. Atau ini poin penting yang jarang umat pahami ya. Saya agak terkejut ketika dulu mengajar Abhidhamma, ternyata orang tidak paham bahwa perkataan bohong itu adalah penipuan yang menghancurkan kesejahteraan orang lain.
Jadi dulu ada yang protes, kan saya pernah mengatakan ketika saya masih sekolah di Myanmar itu ketika istirahat itu kan biasanya saya kumpul dengan para bante-bante teman sekelas ya. Saya sangat seneng gitu ya, kadang itu kumpul dengan bante-bante atau kadang di luar kelas itu ngobrol dengan bante-bante gitu ya. Itu para bante Myanmar itu pada suatu ketika itu bercerita tentang gini, Bante Keminda tahu nggak? Selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, bodhisattva tidak pernah melanggar sila kecuali hanya satu sila yang tidak pernah dilanggar oleh bodhisatta katanya. Gitu kata, kalau nggak salah begitulah kira-kira. Jadi selama masa yang sangat panjang tersebut ada sila yang selalu ditegakkan oleh bodhisatta kita, yaitu sila yang keempat. Bodhisatta kita itu dari awal merintis karir udah orang yang jujur, nggak pernah berbohong, nggak pernah menipu gitu ya. Nah kemudian ada yang menyampaikan, oh enggak, itu keliru kan. Ketika bodhisatta terlahir menjadi kera kan mau dimangsa oleh buaya ya, mau dimangsa sama buaya. Buayanya ini terkenal itu suka makan otak kera. Nah waktu itu, hari itu yang ditangkap adalah bodhisatta yang lahir sebagai kera gitu ya. Nah kemudian ketika ditangkap bodhisatta, si monyet ini tahu bahwa si buaya ini mau memakan otaknya gitu. Lalu si bodhisatta berkata, buaya, saya singkat aja, kamu mau butuh otak saya toh, percuma kepala saya itu nggak ada otaknya. Itu ya. Nah kan buayanya tanya, lalu apa otakmu di mana? Itu otaknya di atas pohon sana gitu ya. Akhirnya buayanya melepaskan monyetnya dan mencoba mencari di pohon. Itu kalau nggak salah cerita Jatakanya begitu. Nah ini dianggap pelanggaran sila keempat. Menurut penjelasan Abhidhamma dan Sutta yang sekarang ini baru saja saya bacakan, bukan. Kenapa? Karena walaupun si monyet itu berbohong, tetapi si monyet tidak menghancurkan kesejahteraan si buaya, justru menyelamatkannya. Bayangkan kalau si buayanya itu membunuh si monyet, padahal si monyetnya bodhisatta, udah apa enggak masuk neraka sampai kering itu. Ya, yang dibunuh bodhisatta loh. Ya, jadi justru bodhisattanya menyelamatkan, tidak melakukan pelanggaran itu. Ya, karena dia tidak menghancurkan kesejahteraan. Ada bianjaka. Ada bianjaka, ya ada itu kesejahteraan, manfaat, keuntungan, keselamatan, begitu artinya gitu. Jadi justru dia menolong gitu. Nah makanya waktu itu saya agak terkejut sih. Itu waktu itu udah masalahnya DBS masih di bawah sih, udah lama sekali. Oh ternyata poin ini jarang dibahas di sini gitu. Jarang dibahas. Jadi ketika menulis, kebetulan juga saya bersyukur bagi Anda yang pelajar Abhidhamma, Anda bisa baca buku manual Abhidhamma bab kelima tentang hukum karma pembunuhan. Ucapan bohong, perkataan bohong. Di situ juga sudah saya tulis perkataan bohong hanya dikatakan ini kalau ini menghancurkan kesejahteraan yang lain gitu. Ada tuh di buku Abhidhamma. Nah sekarang di kitab komentar dari Brahmajala Sutta juga ada. Ya, jadi pelanggaran itu hanya mencakup disebut pelanggaran kalau menghancurkan kesejahteraan yang lain. Menghancurkan kesejahteraan itu banyak cakupannya, manfaat yang harusnya diterima orang lain jadi tidak dapat diperoleh. Misalkan ya, seseorang datang ke pengadilan diminta jadi saksi kemudian dia berbohong, itu kan merugikan orang lain ya. Nah itu pelanggaran gitu ya. Nah kemudian banyak contohnya ya. Nah jadi itu yang harus Anda pahami ya, kesejahteraan itu mencakup manfaat, keselamatan dan lain sebagainya gitu. Bahkan juga ya sama kesejahteraan, kemakmuran begitu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Atau perkataan bohong adalah kehendak pembohong tersebut.
dengan kehendak menipu yang menghasilkan tindakan fisik dan verbal yang menipu orang lain, ya. Jadi cara yang lainnya, bohong itu artinya adalah sesuatu yang salah dan tidak nyata. Ya, di sini disebutkan sebagai sesuatu yang salah dan tidak nyata. Sesuatu yang tidak salah, si pembohong tahu bahwa yang akan diucapkannya itu sesuatu yang salah dan dia dengan sengaja ucapkan. Gitu loh. Nah, ini berbeda kasusnya kalau misalkan saya menyampaikan kepada Anda, katakanlah sesuatu yang hari ini ketika saya menyampaikan pada Anda, saya percaya, yakin bahwa yang saya ucapkan itu benar. Tetapi besok saya sadar, ternyata itu salah ya. Nah, saya nggak melakukan kebohongan. Karena pada saat itu saya nggak punya intention, kehendak, niat untuk membohongi Anda gitu. Ya. Nah, jadi itu penjelasannya. Saya rasa karena waktunya juga sudah habis, kita cukupkan di sini dulu. Tetapi saya ingin sebagai penutup sampaikan ini sebagai modal Anda untuk merenung supaya seminggu ini sampai minggu depan Anda makin meresapi apa yang sudah disampaikan. Tolong slide-nya ditampilkan. Jadi 4 persyaratan kebohongan atau perkataan bohong adalah yang disampaikan haruslah sesuatu yang tidak benar. Kemudian ada pikiran dengan kehendak untuk berbohong. Ada usaha yang sesuai dengan pikiran tersebut untuk berbohong tadi, dan akhirnya orang lain memahami arti sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si pembohong. Paham ya? Jadi pelanggaran sila yang keempat ada 4 syarat, ikuti saya. Sesuatu yang tidak benar, pikiran dengan kehendak berbohong, usaha yang sesuai dengan pikiran tersebut, dan pemahaman arti tersebut pada orang lain. Artinya orang lain memiliki pemahaman seperti yang dia maksudkan gitu. Ya. Baik, kita cukupkan kelas pagi hari ini. Terima kasih, semoga kebajikan yang Anda tanam selama 1 jam terakhir ini bisa menjadi pendukung untuk segala jenis kebaikan bagi kehidupan Anda, baik di kelahiran Anda kali ini maupun di kelahiran-kelahiran Anda yang berikutnya hingga Anda mencapai nibbana. Dan semoga juga dengan kebajikan yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini, kebajikan tersebut bisa menjadi pendukung bagi Anda untuk mencapai magga, pala, dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seyado atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Baiklah Kalyanamita, segera kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab. Pertanyaan hanya dapat diajukan bagi Kalyanamita yang berada di DBS ataupun mengikuti kelas ini melalui aplikasi Zoom. Bagi Kalyanamita yang berada di DBS, Anda yang ingin bertanya dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, ataupun bagi Kalyanamita yang berada di aplikasi Zoom, silakan klik tanda raise hand button. Bagi Kalyanamita yang telah mendapatkan kesempatan bertanya, dimohon untuk menyebutkan nama serta kota domisili. Dikarenakan keterbatasan waktu serta memberikan kesempatan bagi Kalyanamita yang lain, pertanyaan dimohon hanya diajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara singkat, jelas, dan relevan dengan topik pada pagi hari ini. Baiklah, kesempatan bertanya pertama kami berikan kepada Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala. Silakan. Selamat pagi, Sotihotu, Sayadaw. Menyangkut yang tadi persyaratan pelanggaran sila pembunuhan. Nah, kalau misalnya salah satu syaratnya adalah makhluk tersebut harus meninggal karena upaya dari perbuatan itu. Tetapi misalnya keempat syarat yang lain terpenuhi, tahu bahwa ada makhluk hidupnya, pelakunya tahu itu makhluk hidup,
ada keinginan untuk membunuh, ada upaya, tetapi ternyata gagal, tidak meninggal. Mungkin cacat saja atau sakit, itu tetap ada karma buruknya kan. Tapi tadi dikatakan kalau itu terpenuhi semua maka menjadi karma pata. Tapi kalau tidak terpenuhi semua, apakah ada karma pata juga? Terima kasih saya dok. Namanya siapa? Oh, iya, nama saya Luciana saya dok. Luciana, ini pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus, ya, pertanyaan bagus. Begini, ini ada 2 karma buruk yang dia lakukan. 1, dia udah punya pikiran untuk membunuh, tapi hasilnya tidak mati kan. Semua usaha yang 4 faktor udah dilakukan. Maka walaupun makhluknya tidak mati, binatangnya tidak mati, tapi dia melakukan karma buruk melalui mental yang disebut biapada. Biapada itu niat jahat. Sudah terpenuhi faktornya. Dia udah punya pikiran untuk membunuh gitu, ya. Pikiran untuk menghancurkan makhluk lain. Biapada itu adalah pikiran untuk menghancurkan makhluk lain. Hanya dalam pikiran. Hanya dalam pikiran. Jadi tidak diucapkan bahkan. Jadi kalau Anda mempunyai pikiran, atau seseorang lah mempunyai pikiran, semoga si A ini nanti pulang dari sini bisnisnya, pokoknya yang buruk-buruk begitu. Hanya dalam pikiran, tidak diucapkan, tidak dilakukan. Makanya tadi saya katakan karma itu muncul melalui 3 pintu kan, pintu tubuh, pintu verbal, lisan, atau pintu mental atau pikiran. Ya, nah makanya bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari hukum karma, Anda bisa baca buku saya tadi, ya. Judulnya Kama, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Akhir. Itu saya udah tulis agak lengkap tentang hukum karma supaya Anda paham. Dengan demikian Anda mulai bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik lagi karena udah tahu mana yang harus dihindari dan mana yang harus dikerjakan begitu. Nah, jadi dia melakukan 2 karma. 1, ya, karma yang menjadi jalan karma, yaitu melalui mental tadi, itu berpotensi untuk memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, bisa membuat dia terlahir kembali di alam bawah, ya. Yang kedua, dia melakukan karma pembunuhan tapi bukan jalan karma. Karma pembunuhan yang bukan jalan karma ini berarti potensinya hanya menghasilkan buah di kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh itu, misalkan di Myanmar itu pernah ada kejadian begini. Seorang yogi terlahir, seorang upasaka terlahir pincang. Ternyata ketika dia bermeditasi, saya lupa apakah ini dari Sayadaw. Pokoknya itu ceritanya bahwa kenapa dia lahir pincang, karena di masa lalu itu dia adalah orang yang suka memotel-motel kepiting. Saya lupa itu realisasi sendiri atau cerita dari Sayadaw lain begitu. Tapi hubungan karmanya begitu. Jadi berbuahnya di kehidupan sehari-hari, kan tadi katakanlah makhluknya nggak meninggal, nggak mati tapi cacat kan. Ya nanti bisa saja efeknya bisa setara seperti itu juga. Di dalam hukum karma bisa seperti itu. Apa yang dilakukan seseorang bisa berbalik ke dirinya sendiri atau dengan variasi-variasi yang lain. Tidak harus sama persis seperti itu. Jadi bisa misalkan kalau tidak sama persis ya memunculkan dia lahir sebagai manusia tapi pendek umurnya pendek, ya. Atau dia lahir sebagai manusia yang banyak disakiti oleh orang lain, banyak mendapat pengalaman buruk di dalam kehidupannya. Nah, ini efek dari karma buruk yang berbuah di kehidupan sehari-hari. Jadi poin yang saya ingin Anda semua camkan adalah setiap karma, jadi karma itu berbuah di 2 momen. Di 2 momen. 1 momen kelahiran kembali. Anda terlahir sebagai manusia kali ini itu adalah momen di mana karma baik Anda dari kehidupan lampau berbuah membuat Anda jadi manusia, masuk ke kandungan mamah Anda, ya. Kemudian sejak lahir
Sampai nanti kita itu meninggal dunia, setiap hari kita memetik buah dari karma baik ataupun buah dari karma buruk kan. Nah, itu semua adalah buah dari karma-karma yang bukan jalan karma tadi. Jadi buah karma yang kita petik di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah buah dari karma yang faktornya tidak terpenuhi tadi. Ya, nah, tetapi poin yang lain yang saya ingin Anda juga camkan adalah bahwa sifat dari karma itu adalah hanya potensi untuk berbuah. Ketika Anda melakukan karma, apa yang sudah Anda lakukan yang disebut karma itu tadi, itu memiliki potensi untuk berbuah. Potensi itu artinya mempunyai sifat untuk berbuah, mempunyai kekuatan untuk berbuah, kekuatan untuk menghasilkan akibat, ya, potensi untuk menghasilkan efek, gitu. Sifatnya hanya seperti itu. Dengan kata lain, ketika Anda melakukan karma, belum tentu karma Anda berbuah. Dia hanya sifatnya potensi. Kalau tidak Anda rawat, karma tersebut ya tidak berbuah. Makanya di buku karma yang tadi saya sebutkan itu, saya udah tulis itu cara merawatnya bagaimana begitu, ya. Nah, jadi dia hanya potensi. Dengan kata lain, tidak semua karma itu tidak harus berbuah. Ya. Karena kalau semua karma harus berbuah, kata Buddha, maka tidak akan ada kehidupan suci. Ya. Saya tekankan lagi, itu kata-kata Buddha, kalau semua karma harus berbuah, maka tidak ada kehidupan suci. Kenapa? Karena karma yang sudah kita lakukan sejak awal samsara, itu jumlahnya banyak sekali. Ya, bahkan di sepanjang kehidupan kali ini pun juga banyak sekali. Kalau itu semua harus berbuah, ya nggak ada harapan untuk jadi orang suci gitu. Ya, makanya saya suka make joke, ya udah kalau gitu jak pagun ya. Ya nggak ada harapan, percuma saya menjadi biku, percuma juga kalau saya nggak bisa menghancurkan karma-karma tersebut. Ya, kan tujuan saya jadi biku adalah menghancurkan karma supaya tidak ada karma lagi sehingga hidup saya selesai, kelahiran ini selesai, ini menjadi kelahiran terakhir saya gitu. Ya, tapi kalau semua karma berbuah ya harapan itu nggak ada, kesempatan itu nggak ada gitu. Makanya udah makan tidur, kibarkan bendera putih, nyerah sama karma, nyerah udah. Saya teringat satu jokes ini, udah lama nggak bikin jokes nih. Jadi ada ini orang yang fatalistik, tahu nggak fatalistik? Fatalistik itu orang yang pasrah aja sama nasib lah. Kalau orang agama lain mungkin pasrah sama takdir gitu. Kan hidup itu sudah ditentukan oleh karma masa lalu. Atau kalau orang tetangga kan hidup sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya udahlah pasrah aja gitu. Sering nggak Anda mendengar kata-kata, udah pasrah aja lah hidup itu gitu. Enggak, ajaran Buddha nggak begitu loh. Ajaran Buddha mengajarkan pada kita untuk berjuang, berusaha sekuat mungkin supaya kita bisa mengakhiri kehidupan ini gitu. Mengakhiri dalam arti menjadi arahat supaya kematian kita nggak diikuti oleh kelahiran kembali lagi gitu. Itulah pencapaian nibbana gitu. Nah, ceritanya itu begini. Jadi pada suatu hari ada 3 ikan. Ini udah lama, ini cuk lama ini. Cuk 15 tahun yang lalu mungkin atau 10 tahun yang lalu. Ada 3 ikan, ini sahabatan 3 ikan ini, sahabatan hidup di satu danau yang airnya jernih. Ikan pertama bernama ikan karma. Ikan kedua bernama ikan wirya, usaha, energi. Ikan ketiga bernama ikan panya, kebijaksanaan. Jadi ada ikan yang namanya karma, wirya, dan panya gitu. Mereka sahabatan hidup di satu danau itu. Pada suatu hari ada seorang nelayan ya menyebarkan jaring ke mereka, tiga-tiganya ketangkep. Tiga-tiganya ketangkep gitu. Begitu ketangkep jaring, ikan wirya langsung
waduh ini nggak sehat nih hidup di dalam jaring ini, terperangkap dalam jaring ini. Wirya ini kan usaha, energi, ya. Dia punya energi, dia punya usaha. Makanya ikan tersebut berjuang keras, memakai energinya, memakai usahanya untuk menyobek jaring nelayan tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya jaringnya berhasil dirobek atas usaha dia tadi. Dan ketika lubang jaringnya udah cukup besar, ikan wirya itu tadi langsung keluar dari jaring karena dia berpikir kalau terperangkap di sini pasti nyawa saya akan hilang. Ya, jadi dia akhirnya berjuang merobek jaring dan keluar. Si ikan pannya kebijaksanaannya berpikir, ada lubang. Ya, ada lubang. Ini bagus ini untuk meloloskan diri dari kecelakaan, dari hidup yang celaka gitu. Akhirnya dengan kebijaksanaannya dia manfaatkan lubang tadi. Lolos, 2 lolos. Tinggal ikan yang terakhir, ikan karma. Oh, kata guru saya, hidup ini udah ditentukan oleh karma. Saya yakin karma saya itu baik karena setiap minggu ke DBS mendengarkan Pariyati Sasana, ya. Kalau pas Waisak dan Katina juga berdana, saya juga banyak berdana untuk menopang sasana. Saya percaya dengan karma saya. Dia nggak berusaha, dia nggak gunakan kebijaksanaannya, pasrah. Akhirnya dia tiba di restoran di Taman Palem sana itu. Iya, bukan begitu. Ajaran Buddha bukan begitu. Selain karma masih ada usaha, ada kebijaksanaan dan lain-lain yang juga harus diterapkan. Ya, jadi ajaran Buddha tidak mengajarkan kita untuk pasrah tetapi aktif untuk berjuang menjadi manusia yang suci. Gitu ya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya Kalyanamita, kita akan memberikan kesempatan bertanya kepada Kalyanamita yang berada di DBS Surabaya yang hari ini memulai kelas perdananya. Kepada Ibu Mega Ratni yang berada di aplikasi Zoom, silakan. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Pandami berarti, izinkan saya bertanya, saya dari DBS Surabaya, nama saya Mega. Sebenarnya pertanyaan ini dengan pertanyaan penanya sebelumnya, tetapi saya bertanya ini dari kasus seorang dokter yang memberikan pernyataan pada pasien, di mana pasiennya ini kalau berpegang begitu dulu, dia justru akan jadi depresi, bahkan ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, jadi si dokter ini harus memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi dokter itu mempunyai niat untuk memberikan dan melaksanakan niat tersebut, berusaha melakukannya, dan akhirnya si pasien itu menjadi resah. Dalam arti dia tidak mau mengetahui hal yang sesungguhnya. Nah, pada kasus seperti ini, berarti apakah ini suatu usaha atau justru suatu usaha apa yang dilakukan oleh si dokter? Dan kalau bisa awal bertujuh bagaimana melakukan hal-hal untuk menyampaikan berita itu tanpa kita harus berbohong. Ya, terima kasih. Tanpa melakukan hal apa? Tanpa harus berbohong, tapi kita bisa menyampaikan kabar buruk kepada seseorang. Iya. Bu Mega, bersedia nggak kalau mengulanginya sekali lagi, tapi mungkin mikrofonnya agak di dekat atau jauh ya? Jauh kan ya? Agak dijauhkan dikit mikrofonnya. Maaf ya Bu, karena di sini bouncing dan kayak nggak jelas. Baik. Jauhkan dikit Bu. Jauh. Ya.
Apakah sudah jelas? Deketin lagi dikit. Yap, kebanyakan. Ya udah, coba. Nah itu Gondo lebih jelas itu. Tes 1, 2. Ada ekonya atau mungkin satu mikrofon saja yang diaktifkan Pak Gondo, atau pakai yang dari Pak Gondo tadi jelas itu. Satu mikrofon aja, jangan dua dinyalakan karena bisa tabrakan. Kita tadi dari umat ada yang mendengar, jadi seorang dokter yang terakhir itu menyampaikan pada pasien tanpa harus berbohong gitu ya. Apakah sudah jelas? Iya. Suara saya terdengar? Masih agak berdengung. Yang tadi yang suara laki-laki tadi bagus tadi. Bisa di sini. Nah, Tes, ya. ya ini Di bagus. sini apa aja? Oh, ini di depan laptop ini. Iya, coba di sini aja. Oh, Sini. Iya. ya, coba. Ya. Tes 1, 2, apakah sudah bisa jelas nanti? Iya, ini sangat jelas, Bu. Oke. Ya, jadi saya ulangi untuk kasus seorang dokter yang harus memberikan kabar buruk kepada pasiennya. Nah, kalau dia memberikan kabar ini, ternyata nanti pasiennya bisa tambah depresi dan mungkin ada kemungkinan untuk bunuh diri. Jadi si dokter ini mempunyai niat untuk berbohong, melakukan usaha untuk berbohong, dan akibatnya adalah si pasien menjadi tersesat karena dia tidak mengetahui berita sesuatu itu sebenarnya tidak benar atau itu tidak lagi sesuai dengan kenyataannya. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk kusalakama atau akusalakama yang dilakukan oleh dokter ini, dan bagaimana sebaiknya seorang dokter itu menyampaikan kabar berita buruk, ataupun bukan dokter, siapapun yang menyampaikan kabar berita buruk, tetapi dia bisa menghindari dari berbohong tanpa merugikan si pendengar. Demikian nanti pertanyaan saya, terima kasih. Iya, Bu. Saya sambil mencari teks ya. Jadi begini. Di dalam agama Buddha ada yang disebut walanjaka musawada. Walanjaka mungkin bagi yang ingin meng-cross check di kitab suci, VAL titik bawah N-nya itu ada gelombangnya di atasnya, walanjaka musawada. Ya, jadi ini adalah kebohongan yang diucapkan karena memang harus diucapkan, kira-kira begitu. Ya, bohong yang harus diucapkan ya, demi manfaat dari yang mendengarkannya. Itu ya. Jadi ini juga disebut semacam, mungkin kalau di dalam istilah Inggris kayak white lie begitu. Ya, ini walanjaka musawada. Jadi ini adalah ucapan bohong yang diucapkan, memang harus diucapkan. Kayak dokter tadi kan berada dalam posisi yang memang dia harus mengucapkannya, tapi demi benefitnya si pasien. Ya, kalau si dokter tadi sudah yakin pasti bahwa kalau dia ucapkan apa adanya si pasien depresi, ya. Dan itu akan memperburuk kesehatannya, maka dia menyampaikan asal benar-benar niatnya adalah baik, dipastikan niatnya adalah bijaksana, pikirannya adalah pikiran yang bijaksana demi manfaat yang mendengarkannya, yaitu dalam hal ini manfaat pasiennya begitu ya. Jadi ini mungkin seperti kasus tadi Bodhisatta ketika terlahir sebagai monyet tadi, Bu. Ya kan, itu kan ucapan yang diucapkan oleh si monyet Bodhisatta demi manfaat demi manfaatnya si buaya gitu. Jadi itu bahkan
ada di kitab suci kita seperti itu. Jadi saya rasa yang harus dipastikan adalah sang dokternya harus benar-benar sadar bahwa yang dia ucapkan bukan muncul dari kilesa, tetapi muncul dari kebijaksanaan beliau gitu, bahwa dia ingin menghindarkan pasiennya dari hal yang buruk yang bisa menimpanya kalau dia melakukan atau menceritakan penyakitnya secara apa adanya begitu. Jadi sekali lagi walanjaka ya, mungkin bagi murid-murid bahasa Pali yang ingin cross check, VAL ada titiknya, AN ada atasnya, nya itu ada gelombangnya, JAKA walanjaka musawada gitu. Demikian ya Bu Mega, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bati. Nah, berdasarkan, saya ingin tambahkan tapi ini di luar pertanyaan Ibu ya, karena saya rasa sudah terjawab ya. Tentang ketakutan, ini hal yang lain kan. Memang benar kadang seseorang itu bisa meninggal bahkan karena ketakutan ya. Pada suatu hari. Ini ada satu cerita ini. Pada suatu hari ada dewa penjaga desa yang pada malam, tengah malam turun ke desa. Desa ini katakanlah dihuni oleh 100 orang. Tengah malam itu dia bersuara, semua orang bisa mendengarnya. Semua orang bisa mendengarnya. Dia bicara begini, wahai penduduk desa ini, bulan depan persis di hari malam purnama, aku si dewa akan turun ke sini lagi untuk mengambil satu nyawa di antara kalian. Gitu kan? Habis itu dewanya hilang. Menghilang gitu. Nah, setelah mendengar suara itu 100 orang besok paginya kumpul. Kalian tadi malam, tengah malam mendengar suara ini enggak? Iya, saya mendengar semuanya. Oh, lalu siapa ya yang akan diambil bulan depan itu? Ya dewanya nggak ngomong tuh. Apakah saya, apakah kamu, apakah si A, si B, si C, nggak ada ngomong nama itu, gitu dia tiba-tiba menghilang gitu. Lalu semua orang pada resah, pada gelisah, pada ketakutan, berpikir jangan-jangan bulan depan saya. Ya, nah singkat cerita, semua orang ketakutan ini. Siapa ini bulan depan siapa ini? Jangan-jangan saya gitu. Ketika malam purnama 1 bulan berikutnya, dewanya datang, bingung. Loh, desanya kok sepi gitu. Ketika diselidiki ternyata 100 orang itu udah mati semua juga. Gara-gara ketakutan tadi. Ketakutan selama sebulan mati sendiri. Jadi ketakutan is killing you. Membunuh Anda ya. Makanya kan saya pernah kan mengatakan tips untuk mengatasi ketakutan bagaimana? Itu jangan memfitnah ular itu di ceramah sana, di situ ada itu. Poinnya adalah bahwa sesungguhnya seseorang tidak pernah takut dengan masalah yang dia hadapi. Ketakutan hanya muncul ketika seseorang mulai memprediksi efek dari masalah yang sedang dia hadapi dan kemudian dia takut dengan prediksinya sendiri. Ya, jadi ketakutan muncul ketika dia takut dengan prediksi dia sendiri. Ya, jadi semua orang sekali lagi tidak pernah takut dengan masalah yang dia hadapi. Demikian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas penjelasannya Seyado Keminda. Kalian Amita, pertanyaan dari DBS Surabaya tadi menutup sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Kepada kalian Amita yang ingin mendapatkan materi kelas pada pagi hari ini dapat mengunduhnya di website Dhamma Wihari di www.dhamawihari.or.id. Sekali lagi Anumodami Sayado atas segala bimbingan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi. Sayado mohon waktunya untuk membacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Kalian Amita, berikut akan kami bacakan kembali pengumuman kelas pada pagi hari ini. Yang pertama,
DBS membuka kesempatan bagi Kalyanamita untuk bergabung dalam tim Weya Waca. Weya Waca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan Dasa Punya Kirya Watu. Bagi Kalyanamita yang ingin bergabung dalam tim Weya Waca, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo untuk informasi lebih lanjut dengan menghubungi nomor handphone yang tertera pada poster. Selanjutnya kami sampaikan laporan bahwa dana paket permata yang dihimpun pada setiap perayaan Waisak maupun Katina di DBS telah disalurkan dalam bentuk medical check-up serta pengobatan berkelanjutan bagi biku sangga dan pabacita. Untuk itu kami mengucapkan anumodana serta turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua sehingga pemantauan kesehatan serta pengobatan biku sangga dan pabacita dapat dijalankan dengan baik. Melalui dana paket permata ini, sejumlah biku sangga serta pabacita telah menjalankan medical check-up serta berbagai tindak lanjut medis yang diperlukan sehingga kondisi kesehatan menjadi berangsur pulih dan membaik. Ungkapan terima kasih dari biku sangga dan pabacita atas dana paket permata ini, mari Kalyanamita kita saksikan bersama dalam tayangan video berikut ini. Ya, penting sekali. Pantai sendiri juga ini sedang sakit gigi, baru cabut. Jasmani ini penting sekali. Kalau badan jasmani kita sehat, jadi kita semangat, rajin, dan tercapai yang sesuai dengan inginkannya. Terima kasih banyak kepada donatur DBS ya, setiap upacara Katina Waisak sering berdana kepada biku sangka termasuk Wihara Pantai untuk berdana permata ya. Pengobat-obatan itu manfaat sekali untuk para pantai karena para pantai di wihara tanpa keluarga, hidup dalam putusasana di wihara. Dapat support donatur dari umat saudara-saudara dan termasuk DBS nih, bagus sekali. Terima kasih banyak pada donatur. Ya. Lanjutin lagi, jangan berhenti ya. Bermanfaat sekali untuk para biku sangka. Pantai juga belum pernah ikut program MCU seperti ini. Baru dapat donatur dari DBS, baru bisa ikut MCU. Jangan berhenti ya, manfaat sekali untuk para pantai. Semoga DBS sukses maju dalam Buddha Dhamma Sangha. Anumodana, Namo Buddhaya. Sekali lagi kami mengucapkan anumodana dan turut bermudita cita atas kebajikan Kalyanamita semua. Pengumuman selanjutnya, DBS akan segera menerbitkan buku seri Jataka Sepasang Angsa dan Kura-Kura yang Bawel. Dukungan dana dengan cara transfer ke rekening Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 83 di akhir dana nominal Anda dan batas akhir dana hingga 15 Maret 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Pandita Waga atau kelompok stansa tentang orang-orang bijaksana bagian pertama. Dukungan dana dengan cara transfer kode 33 dan batas akhir hingga 29 Maret 2026. Melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Owada Kata atau kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume keempat. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer kode 19 dan hingga kami tunggu hingga 5 April 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Persahabatan Antelop, Kura-Kura dan Burung Pelatik. Dukungan dana Anda dengan cara transfer kode 43 dan ditunggu hingga 5 April 2026. Melanjutkan volume sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Buddha Wangsa atau garis silsilah para Buddha pembahasan mengenai aspirasi Sumedha. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak mendatang di DBS tanggal 31 Mei 2026. Dukungan dana dengan cara transfer kode 29 dan ditunggu hingga 19 April 2026. Kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma, DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Takwiba Winitika atau kitab subkomentar Abhidhamma Tak Sanggaha. Yang pertama, Cita Pari Dewa
Nyana atau penjelasan untuk bab kesadaran. Dan kedua, Cetasika Paridewa Nyana atau penjelasan untuk bab konkomitan mental. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana untuk kedua buku ini dengan cara transfer kode 39 untuk buku yang pertama dan kode transfer 49 untuk buku yang kedua. Kedua buku ini batas akhir dana hingga 3 Mei 2026. Saat ini di DBS telah terbit buku Jalan Kuno Buddha karya Biku Pias Dasitera, buku Cergam seri Jataka Babi Hutan yang Bau dan Singa yang Mengalah, serta buku-buku lainnya yang bisa Anda saksikan pada poster saat ini. Semua buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS atau bagi Anda yang berada di luar kota dapat mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0811 9706 388. Demikianlah pengumuman kelas PS pada pagi hari ini. Kalyanamita, selanjutnya mari kita laksanakan satu lagi kebajikan, yaitu kebajikan dana parami, di mana Anda dapat berdana secara digital dengan cara scan kris yang tertera pada poster ataupun transfer ke rekening Yayasan Damawi Hari dengan kode 01 di akhir dana nominal Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang saat ini berada di DBS, Anda juga dapat berdana melalui kantong-kantong yang akan diedarkan oleh tim Weyawaca. Kalyanamita, dengan pemahaman berdana yang benar dan hati yang penuh sukacita, mari kita memunculkan sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta sada terhadap Kama dan buahnya, bersama-sama sebelum, saat, hingga setelah melakukan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua dalam melakukan pelimpahan jasa atas segala kebajikan yang telah kita tanam di sepanjang kelas pada pagi hari ini. Untuk itu Kalyanamita, mari kita semua beranjali kepada Sayadaw, mohon bimbingannya. Ikuti saya. Idang me punya, idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibbana
Nibanasa Pacayo Hotu Mama punya baga Sabak satana Hajemi Tesabe Mesama punya baga Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas segala pengajaran Dhamma Desana pada pagi hari ini. Jikalau Sayadaw berkenan, Sayadaw dapat segera meninggalkan ruangan Dhammasala. Kepada kalian Amita, mari kita semua. Baik, sebentar. Sebelum saya mengakhiri kelas ini, saya ingin menyapa khususnya umat-umat yang ada di DBS Sabang Surabaya, karena saya surprise tadi ternyata ada yang mendengarkan di Surabaya. Ya, para upasaka-upasika yang ada di DBS Surabaya, ya, pesan saya manfaatkan ya kelahiran kali ini sebagai manusia sebaik-baiknya. Anda semua sudah beruntung bertemu dengan ajaran Buddha, mendengarkan kitab suci. Itu adalah hal yang sangat sulit ditemui bahkan di setiap kehidupan kita semua. Jarang-jarang di dalam kelahiran ini kita ini bisa mendengarkan ajaran kitab suci. Makanya kalau menurut ajaran Buddha kan ada 5 hal yang jarang kita temui kan. Yang pertama adalah Buddhu Pado Dulabo. Kemunculan Buddha itu sangat jarang. Di dalam sepanjang perjalanan di samsara ini sangat jarang kita saat ini masih bertemu, walaupun Buddha sudah parinibbana tetapi ajarannya masih ada, ya. Kemudian manusia tak pati labo, memperoleh itu adalah dulabo juga. Memperoleh kelahiran sebagai manusia itu juga adalah sangat sulit didapat, jarang. Kita sekarang sudah dapat, ya. Kemudian kalau yang ketiga ini Pabacita Bawo Dulabo, yaitu menjadi seorang biku, itu adalah jarang di dalam setiap kelahiran. Kemudian Sada Sampati Dulaba, ya, memiliki pencapaian atau memiliki sada, keyakinan, iman terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya itu juga jarang kita dapatkan di setiap kelahiran kita di sepanjang samsara. Nah, yang kelima adalah Sadhamma Sawanang Dulabang. Mendengarkan Dhamma yang sejati itu sangat jarang, sangat sulit didapat. Ya, jadi saya sangat berharap para upasaka-upasika di Surabaya bisa memanfaatkan gedung di Surabaya untuk meningkatkan karir spiritual Anda semua, ya, sehingga kelahiran Anda sebagai manusia kali ini menjadi bermanfaat. Ya, demikian pesan dari saya. Sampai ketemu besok hari Senin sore. Saya sampai sana. Sadu. Terima kasih. Kalian Amita, mari semua kita berdiri dan beranjali dan berucap Anumodana. Sayadaw, semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sehat-sehat selalu. Selamat sampai Surabaya, Bante. Sadu. Modami Bante.
Kaliana Mita, demikianlah kelas Pariyati Sasana pada Minggu pagi hari ini. Akhir kata, saya Elianti mewakili segenap tim Weya Waca, staf yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kaliana Mita dari awal hingga akhir kelas Pariyati Sasana ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Sukiyontu Kaliana Mita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.